untuk mengikuti ibadah online. Yang pertama, siapkan hati dan pikiran. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan alat tulis. Yang keempat, duduk yang sopan dan tidak boleh tidur-tiduran. Yang kelima, berpakaian yang rapi dan sopan. Seperti teman-teman berikut ini. Itu saja tips dari ibadah online kita minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi Abang Sapa, kayaknya masih kurang semangat. Apa kabarnya semua adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, selamat hari Minggu untuk kita semua, untuk semua adik-adik yang sudah siap di depan HP masing-masing mungkin untuk beribadah melalui ibadah online yang sudah kita sediakan. Selamat hari Minggu, Abang sampaikan sekali lagi. Sudah siap beribadah? Sebelum kita beribadah, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu untuk menyemangati hati kita. Tetap ada sukacita di dalam Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan. Ada sukacita? Puji Tuhan. Abang yakin semua di rumah penuh dengan sukacita untuk datang ke hadirat Tuhan. Baiklah dari sekolah minggu, kita akan bernyanyi terlebih dahulu untuk menyambut ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita akan bernyanyi. Ini lagu baru. Lagunya berjudul Bukan Kuat, Bukan Gagah. Kita sampai saat ini diberi kesehatan itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena, iya benar, karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan melalui Roh Kudus. Oh iya, hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Maka dari itu, mulai hari ini kita harus tetap bersukacita bahwa Roh Kudus itu tetap ada di dalam hati kita. Mari kita sama-sama menyanyikan Bukan Kuat, Bukan Gagah. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu diratakan. Gunung ini disingkirkan oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu diratakan. Gunung tinggi disingkirkan oleh Rohku kata Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan melalui ibadah online kita pada saat ini. Kita akan menaikkan pujian kita sebagai persembahan kita, penyembahan kita kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri kita. Kita naikkan pujian kita. Mari masuk. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan.
masuk hatiku, ya Yesus, masuk segera dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Nah, sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini sekali lagi. Into my heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Coming today, coming to stay, coming to my heart, Lord Jesus. Baiklah adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Doa akan dipimpin oleh Inang Ramos. Adik-adik, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kehadapan Tuhan buat di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Terlebihlah buat anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, buat pagi hari ini kami mau memulai memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpinlah ibadah kami, Tuhanlah yang menjamah hati kami, Tuhanlah yang jagai hati kami, agar kami boleh beribadah untuk kemuliaan Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, kami berdoa melalui Yesus Kristus Tuhan kami dan penebus kami. Amin. Halo adik-adik, masih dalam sukacita kan? Iya, kita mau mengangkat lagu pujian kita. Apa sih lagu pujian hari ini yang selanjutnya? Ayo kita mau bernyanyi tentang Roh Tuhan ada padaku. Kita bernyanyi bilang Roh Allah di dalamku. Kita bernyanyi ya, semua bangkit berdiri. Ayo kita nyanyikan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, tidak menari. Semua, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Halo adik-adik sekolah minggu, masih dalam sukacita? Inang mau menyebutkan titah ke-9 atau hukum Taurat Pasiahon, bahasa Batakna patik Pasiahon di minggu Pentakosta ini. Tapi kita mau ingat dulu, minggu yang lalu kita sudah mengungkapkan, menyebutkan patik Paonopon sampai patik Pawaluhon, atau dikatakan titah ke-6 sampai titah yang ke-8. Apa sih isi titah yang ke-9? Ayo kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Bahasa Bataknya patik Pasiahon. Una koolo maka tidakon hatta nasotutu maraloon dongan jolma. Itu firman yang untuk hari ini, patik ke-9. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, selain menghafal hukum Taurat, kita juga harus rajin membaca Alkitab agar iman kita semakin tumbuh dan berkembang hingga firman Tuhan tetap ada di hati kita. Mari angkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku.
Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Satu kali lagi ya adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Nah, adik-adik, kita buka ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4a dan 4b. Kita sama-sama membaca 2 kali. Inang mau baca, kita sama-sama. Ayo dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4a dan 4b. Kita baca bersama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sekali lagi Inang baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, kita saksikan dulu teman-teman kita adik-adik yang sudah menghafalkannya. Kita lihat. Para Rasul 2 ayat 4a sampai b. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 4a dan 4b. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 4a ditambah 4b. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Amin. Tuhan memberkati. Kisah Para Rasul 2 ayat 4a sampai b. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Para Rasul 2 ayat 4a sampai b. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tetap semangat. Shalom Amang Inang, saya Rasya Stephen Petrus Leman Batu dari Horong 3 ingin menghafalkan ayat hafalan dari gereja, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 4a dan b, yang berisi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 4a sampai b. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain.
Ada juga video ayat hafalan teman-teman kalian yang belum sempat ditampilkan. Shalom menginang, saya Rasul Stephen Petrus Lumban Batu dari Horong 3 ingin menghafalkan ayat hafalan dari gereja yaitu Daniel 3 ayat 28 yang berisi terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Shalom anak inang, saya Mas Syafiana Lumban Batu dari Horong 2 ingin menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Daniel 3 ayat 28a yang berisi terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan ayat hafalannya. Sekarang kita buka lagi untuk minggu depan ayat hafalan kita. Buka lagi Alkitabnya, kita buka dari Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, kita sama-sama membacanya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Sekali lagi kita baca, ini sangat pendek. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Nah, adik-adik, untuk ke minggu depan jangan lupa untuk menghafalkannya. Tutup Alkitabnya, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya serta melakukannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Kak Miranda mau tanya nih, siapa di sini yang selalu menerima rahmat dari Tuhan? Coba angkat tangannya. Nah, karena kita sudah menerima rahmat dari Tuhan setiap hari, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Maka dari itu, sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Ayat kedua. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Shalom semuanya anak sekolah minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita masih tetap sekolah minggu di rumah. Dan Inang harapkan anak-anak semuanya tetap mengikuti kegiatan sekolah minggu. Pengumuman yang kedua, ayat hafalan dihafalkan dan dikirim melalui Facebook boleh, langsung ke anak sekolah minggu Sukajadi boleh, supaya kita dapat menyaksikan berapa anak yang sudah mengirimkan ayat hafalan yang telah dihafalkan, dan paling lambat hari Jumat. Yang ketiga yaitu pada
minggu yang akan datang ini kita sudah memasuki bulan Juni. Ini berarti kita sudah kurang lebih 2 bulan sekolah minggu di rumah. Inang harapkan kita tetap setia mengikuti sekolah minggu dan kita mari mematuhi aturan dari pemerintah. Walaupun kita ibadah di rumah, mengikuti sekolah minggu di rumah, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang berikutnya, anak-anak sekolah minggu yang ada kerinduan untuk memuji nama Tuhan bisa dikirim ke sekolah minggu supaya nanti ditayangkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita jaga kesehatan. Anak-anak tetap menjaga kesehatan di rumah dengan mencuci tangan, pakai air sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Dengan demikian, kita memberi sumbangsi untuk memutus penyebaran dari COVID-19 ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan sehingga untuk hari yang berikutnya kita bisa sekolah minggu bersama-sama apabila COVID-19 ini berlalu. Kita memuji nama Tuhan di gereja bersama-sama dengan bersukaria untuk memuji namanya. Demikian pengumumannya. Shalom semuanya. Salam sehat. Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hingga pada saat ini kita masih diberkati Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu. Masih semangat? Masih sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan? Apa yang mau disiapkan? Hati, pikiranmu menerima Roh Kudus. Oke? Kita mau berdoa dulu, Nak. Lipat tangannya, tutup matamu. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang boleh kami rasakan. Engkau masih
memberkati, menyertai kami, khususnya anak-anak sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, supaya kami mampu menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman hari ini, cerita Alkitab, coba buka Alkitabmu di rumah, yang diambil dari Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru. Pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dibaca di rumah masing-masing, Inang akan menjelaskannya melalui cerita Alkitab hari ini. Tentang apa ya Inang sekolah, yang Inang diakones? Itu tentang Pentakosta. Siapa tahu apa arti Pentakosta? Iya, kalau belum tahu, kita mau mendengarkannya hari ini. Tapi kita ditemani oleh sekolah minggu yang baru. Namanya itu, kalau nggak salah Inang, Tiur. Yuk panggil sama-sama yuk nak. Siapa tahu dia masih tidur, atau siapa tahu dia masih makan. Ayo dulu kita panggil. Kita panggil ya. Tiur. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Tiur. Kok nggak ada ya? Sekali lagi. Tiur. Coba Inang cari dulu ya. Di mana dia? Di mana kau Tiur? Coba datang. Di mana dulu Tiur? Halo. Iya. Wow, si Tiurnya sudah siap ya. Udah cantik kali bajumu Tiur. Ya dong Inang. Saya kan mau dengarkan firman Tuhan. Iya, sama anak sekolah minggu harus memang patuh dan takut firman Tuhan hari ini, menerimanya dengan baik. Oke? Ya, coba dulu kenalkan namamu Tiur. Tadi kan masih yang kenalkan, Tiurnya belum. Ya, boleh ya Tiur ya? Oke, siap. Ya, oke, dia mau memperkenalkan namanya ya nak ya. Oke, silakan Tiur. Halo teman-teman. Nama saya Tiur. Kenal nggak? Siapa sih? Tiur Inang. Oh, Tiur. Iya, Tiur ini anak sekolah minggu yang baik hati kan? Ya dong Inang. Saya sama-sama dengan teman-teman. Ya kan teman-teman? Iya, harus memang patuh, harus memang harus setia mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang apa, Tiur? Pentakos. Apanya sih Tiur ini? Apanya Tiur? Nggak tahu, Inang. Oh, dia nggak tahu. Mau tahu Tiur? Boleh. Ya, kita akan mendengarkannya firman Tuhan hari ini. Firman hari ini tentang Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus. Roh Tuhan sebagai penolong kita. Bagaimana sih? Iya, Inang mau menceritakannya. Kita sebulan yang lalu pernah memperingati Jumat Agung. Setelah Jumat Agung apa itu? Kenaikan Inang? Salah Tiur, bukan. Jadi apa? Kebangkitan. Oh, iya. Setelah mati pada hari ketiga bangkit dan naik pada 40 hari. Tapi Inang mau nyapa dulu sih anak sekolah minggunya. Boleh kita sapa ya Tiur biar semangat. Oke. Ya, Inang mau sapa dengan suara begini. Mana suaramu? Kalau dibilang seperti itu, jawabnya saya anak Tuhan. Bisa ya Tiur? Oke. Ya. Inang dulu ya Tiur ya biar menyapa anak sekolah minggu. Mana suaramu? Jawab enggak ya? Coba Tiur. Anak celanamu. Kok celana Tiur? Salah. Walah Tiur. Mana suaramu? Begitu Inang dulu ya. Oke. Mana suaramu? Mana celanamu? Nah si Tiur ini jahat nih ya. Gak boleh bilang celana gitu. Mana suaramu? Oke. Mana suaramu? Iya pintar si Tiur. Siapa dong anak-anak? Saya anak Tuhan. Sama-sama ya. Oke. Kita buat. Mana suaramu? Mana suaramu? Ya pintar sekali anak-anak sekolah minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Tiur. Sudah siap? Siap Inang. Oke. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada gambar Inang.
Teneng. Ini gambarnya tentang apa ya, Tiur? Coba Tiur tengok. Ada apa coba? Ada pelangi, ada bulan, ada bintang. Mana ada di sini bintang? Mana bintang, Tiur? Ini gambar kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ngapain Tuhan Yesus naik ke surga? Belanja kue, belanja jajan, beli kain. Nah, si Tiur ini sudah aneh ini. Salah, Tiur. Tuhan Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat kita yang aman di surga. Mau memberikan yang baik. Tapi sebelumnya itu, sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan supaya diberi Roh Kudus. Untuk apa ya? Nah, kalau sudah naik Tuhan Yesus bersama Bapaknya, pasti kita manusia tinggal sendirian di dunia, ya Kak Tiur? Kan ada opungku. Ya opung kan juga sama manusia, Tiur. Maksudnya menjaga kita, yang mengajar kita untuk melakukan firman Tuhan, saksi Tuhan. Apa itu, Inang? Oke, itu ada Roh Kudus. Dia naik ke surga, tapi sebelumnya dia menjanjikan, dia mengajari, memberitakan firman Tuhan kepada murid-muridnya. Setelah dia naik, lalu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Setelah itu, coba, ketika murid-muridnya berkumpul di suatu ruangan, rasul-rasul yang percaya kepada Tuhan, mereka itu Tiur mendengarkan tiupan seperti angin yang sangat kencang. Tahu nggak tiupan angin? Ya Inang, saya tahu. Iya, tiupan itu mereka heran. Tiba-tiba datang. Lalu tiba-tiba Tiur, mereka ini ada lidah-lidah api di kepalanya. Lidah-lidah api? Iya, lidah-lidah api ini menyambar mereka. Supaya apa? Nah itu, mereka itu sudah didatangi dengan Roh Kudus. Karena mereka percaya, karena mereka menerima firman Tuhan itu. Oh gitu Inang. Iya, mereka berkumpul di suatu tempat. Lalu mereka menggunakan bahasa mereka masing-masing, Tiur. Ada bahasa dari negara-negara mereka, dari tempat-tempat mereka masing-masing. Tapi mereka mengerti dengan bahasa mereka masing-masing. Makanya karena itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus seperti gambar ini, Tiur. Coba tengok. Nah, ada kan lidah-lidah api di atas kepala mereka? Coba. Iya, mereka sudah diurapi, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka diberkati. Lalu orang banyak dari Yerusalem, karena Yerusalem itu Tiur, kota yang sangat ramai. Mereka datang menemui. Apa yang terjadi ya kepada rasul-rasul yang di situ, kepada murid-muridnya? Coba ditengok mereka, Tiur. Tiur kok ngantuk? Jangan ngantuk, Tiur. Inang, aku sudah ngantuk. Jangan, tengok dulu gambarnya. Iya, pintar sekali si Tiur ini. Harus taat. Ya, kita tengok lagi Tiur gambarnya ini. Setelah mereka datang, melihat, rupanya mereka percaya bahwa Roh Kudus itu memampukan mereka. Roh Kudus itu mau mengajari mereka. Tahu nggak Roh Kudus yang mana, Tiur? Pernah lihat? Tidak, Inang. Tapi saya pernah merasakan dalam hidup saya. Contohnya bagaimana, Tiur? Contohnya ya Inang ya, saya berdoa, terus saya dimampukan, diajari. Apalagi Tiur? Mau melakukan kebenaran bisa? Bisa Inang, saya dimampukan oleh Roh Kudus. Jangan takut melakukan kebenaran. Iya, pintar sekali. Karena itu, terimalah Roh Kudus. Pentakosta adalah hari gerejawi kita. Ya, itu harus kita hari raya gerejawi. Karena itu anak-anak harus setia untuk melakukannya. Apa tujuannya untuk anak sekolah minggu, Tiur? Kalau kau mau berdoa jangan takut. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus untuk mengajarimu. Kalau kau mau melakukan kebenaran jangan takut, karena Tuhan Yesus memampukan kau, memberikan kesetiaan. Bisa ya Tiur ya? Oke, Inang. Ya, Tiur sekarang kasih dulu motivasi sama anak-anak, kasih semangat. Anak celana. Loh,
suara. Coba ulangi. Anak suara. Pintar. Anak-anak. Kok anak-anak sih tiur, adik-adik atau teman-teman kayaknya gitu. Anak-anak emang udah dewasa tiurnya. Ulangi dong. Iya. Apa dulu? Siapa dulu? Teman-teman, kita harus mau menerima Roh Kudus ya, supaya kita dimampukan, diajari, diberikan kekuatan, karena kita adalah saksi Tuhan Kristus. Oke? Pintar sekali. Harus seperti si Tiur, mau melakukan yang terbaik karena Roh Kudus mengajar kita. Oke anak-anak sekolah minggu? Seperti gambar ini, seperti rasul-rasul Tuhan Yesus mau mempercayai bahwa Roh Kudus datang pada diri kita. Amin. Oke, kita mau berdoa ya Tiur, tapi kita mau berdoa dulu nyanyinya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan. Tahu ya Tiur ya? Tahu Inang. Oke, kita nyanyikan ya. Inang dulu baru Tiur. Kita nyanyikan ya anak-anak. 1, 2, 3. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang menyertai kami, memampukan kami menerima firman-Mu karena Roh Kudus ada dalam hidup kami. Ajari kami untuk melakukan yang terbaik sesuai firman-Mu, supaya kami dapat menjadi saksi Kristus dan anak-anak Tuhan Yesus sekolah minggu bisa Engkau panggil untuk menerima, bahkan melayani, memberitakan firman Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati guru sekolah minggu kami, berkati seluruh yang kami sayangi. Begitu juga Tuhan untuk dunia ini, negara kami, Kau jauhkan dari segala penyakit, khususnya penyakit COVID-19, supaya kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Itu satu kerinduan kami, anak-anak-Mu yang Engkau panggil untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami, ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik yang di rumah, masih ada sukacita, masih ada semangat. Kakak yakin adik-adik yang di rumah masih ada sukacita dan semangatnya. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini adik-adik, mari adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, kita akan mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 sampai 2. Ku dengar berkat-Mu turun. Kita tutup ibadah sekolah minggu kita di Minggu Pentakosta ini. Anak-anak Tuhan Yesus, serahkan hati dan pikiranmu. Kita tutup, kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai hati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Bye-bye.